Baiklah, Assalamualaikum Belum. warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah hasil manajemen operasi PT Astra International Tbk yang terdapat dari Vanda Hardian, Fajar Satya, Muhammad Albana, dan juga Mela Alicia. Langsung saja ke materinya yang akan disampaikan langsung oleh Fajar Satya. Deskripsi perusahaan. PT Astra International adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Astra awalnya merupakan perusahaan dagang kecil dari Jakarta yang berdiri pada tahun 1957. Pada tahun 1969, Astra menjadi distributor kendaraan Toyota di Indonesia. Dan pada tahun 1970 ditunjuk sebagai distributor tunggal sepeda motor Honda dan mesin perkantoran Kerok di Indonesia. Perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 April 1990. Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba keuntungan yang optimal sebagai sumber pembiayaan bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Kegiatan perusahaan yang menghasilkan pendapatan pada umumnya adalah dalam bidang penjualan, baik dalam hal penjualan jasa maupun barang, sesuai dengan bidang perusahaan masing-masing. Upaya yang tepat agar seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik adalah menyusun sistem perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang memadai bagi perusahaan tersebut. Dengan adanya sistem perencanaan, koordinasi, dan pengendalian, perusahaan diharapkan dapat menyusun perencanaan yang lebih baik. Selanjutnya, operasi dan produktivitas. Dalam bidang program peningkatan pendapatan yang bertujuan mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan serta pembangunan jaringan dan pertumbuhan usaha kecil untuk mencapai kemandirian masyarakat merupakan salah satu faktor utama perusahaan dalam menjalankan CSR-nya. Astra memberikan fasilitas pendukung dan kegiatan pemberdayaan agar kegiatan usaha masyarakat dapat berkesinambungan. Kegiatan yang dilakukan yaitu berupa produksi kain, maljum, dan pemberian bantuan microfinance kepada para ibu rumah tangga yang memiliki usaha kecil. Astra memiliki dua kerangka kerja, yaitu Astra Friendly Company atau AFC dan Astra Green Company atau AGC. AGC memberikan landasan dalam pengelolaan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Sedangkan AFC menggariskan ketentuan akan pentingnya pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan memperhatikan kesadaran sosial yang diterapkan melalui implementasi kegiatan di bidang pengembangan masyarakat. Astra Friendly Company merupakan sistem standar manajemen bagi perusahaan Astra International dalam hal pelaksanaan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan usaha Astra yang dapat bertahan dan berkembang, perusahaan senantiasa menjalankan sistem sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan, mulai dari persiapan pelaksanaan dan monitoring. Selanjutnya, strategi operasi. PT Astra International Tbk adalah beberapa langkah prioritas yang sudah diterapkan perusahaan untuk menghadapi kondisi saat ini. Hal pertama adalah dengan mengedepankan keselamatan kesehatan karyawan Astra. Kedua, pihaknya selalu memastikan adanya kedisiplinan dalam pengelolaan finansial pada seluruh lini grup Astra. Saat ini Astra memiliki 7 bisnis meliputi otomotif dan jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi serta properti. Adanya kedisiplinan dan pengelolaan finansial di seluruh grup Astra sebagai contoh penghematan biaya, kemudian melakukan prioritas daripada belanja modal kami. Fokus yang pertama, kami memastikan adanya pengelolaan yang baik dengan prinsip operator excellent di tiap unit bisnis. Pihaknya juga mempercepat transformasi digital dan adaptasi digital untuk memastikan daya saing yang baik dan tetap relevan di masa kini.
Berdasarkan juga terus melakukan eksploitasi bisnis baru dengan memperkaya portofolio perusahaan. Selanjutnya akan dibagikan oleh Albana. Oke. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh tabel sebuah pada data penjualan mobil pada PT Astra International Tbk. Ini merupakan sebuah perhitungan peramalan dalam penjualan, tentunya dalam penjualan mobil. Kita lihat seperti contoh gambar tersebut ada pada bulan Januari, Februari, Maret hingga Desember, hingga ada tahun 2016, 2017, dan 2018 mengenai data yang diambil. Setelah itu ada himpunan fusi dibentuk dengan melihat jumlah frekuensi yang berbeda, tabel frekuensi, kepadatan, dan juga data penjualan. Seperti ada batas bawah, batas atas, dan lain-lain contohnya. Setelah itu kita masuk ke tabel fusifikasi dan FLR. Kita lihat dalam data tersebut pada bulan Januari penjualan ada 7, fusinya mengenai A7. Februari penjualan 6, fusinya A5, FLR-nya A7 sampai A5. Itu merupakan contoh sebuah tabel fusifikasi dan FLR. Jadi metode fusi time series ini melihat fusifikasi data sebelumnya. Maka peramalan penjualan untuk tahun 2019, bulan Januari 2019 menggunakan fusifikasi tahun 2018, yaitu A7 dengan hasil peramalan sebesar 9,81939 poin. Selanjutnya ada defusifikasi nilai defusifikasi nilai peramalan, dan ada sebuah contoh tabel hasil peramalan. Itu merupakan contohnya dalam tabel hasil peramalan. Next. Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas PT Astra. PT Astra mengenal 3 jenis pekerjaan yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi tentunya. Pekerjaan ini jenis pertama yang merupakan pekerjaan yang perlu dan penting dan dalam mengandung nilai dan nilai tambah atas barang yang dikerjakan. Pekerjaan jenis pertama meliputi berbagai hal seperti welding, painting, dan assembling. Sedangkan pekerjaan jenis kedua merupakan pekerjaan yang tidak memberikan nilai tambah terhadap barang yang diproduksi tentunya. Namun pekerjaan ini tidak dapat dianulir dan dianggap penting seperti supply, cleaning, dan inspection. Karena jenis pekerjaan ketiga adalah jenis pekerjaan yang harus dihilangkan karena merupakan suatu pemborosan. Pekerjaan jenis ketiga ini meliputi stop, repair, waiting, serta kegiatan lain yang menimbulkan pemborosan sumber dayanya. Next. Yaitu ada minimalisasi biaya dan maksimalisasi kualitas PT Astra. PT Astra memiliki dua pandangan dalam penerapan biaya produksi yang berorientasi pada cost basis dan cost reduction guna mencapai keuntungan yang optimal. Kedua konsep orientasi biaya tersebut merupakan dua konsep penentuan biaya yang biasa digunakan dalam proses produksi. Sistem produksi just in time di PT Astra ini berorientasi pada konsep cost reduction untuk menekan biaya produksi yang didasarkan pada Key Performance Index. Pencapaian penghematan yang dilakukan pada Key Performance Index tidak diperoleh dan tidak dipublikasikan karena bersifat sangat rahasia atau privasi. Oke, next. Selanjutnya ada pentingnya tujuan kinerja. Pentingnya pengelolaan manajemen kinerja organisasi, maka sangat diperlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh baik oleh staf dan juga pimpinan yang menjadi pengelola dari sistem penilaian kinerja ini. Maupun oleh pihak dan terkait yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan manajemen kinerja.
pemahaman dan keterampilan yang mendalam, maka pemangkau kepentingan ini diharapkan untuk mengembangkan dan juga mengimplementasikan manajemen kinerja organisasi secara lebih efektif dan juga dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mela Aisyah mengenai pemrograman linear. Pemrograman linear. Linear programming adalah salah satu metode matematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Salah satu ciri khususnya yaitu berusaha mencari maksimisasi keuntungan atau minimisasi biaya. Suatu penyelesaian masalah linear programming perlu dibentuk formulasi secara matematik dari masalah yang sedang dihadapi dengan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya variabel keputusan yang dinyatakan dalam simbol matematik dan variabel keputusan ini tidak negatif. Yang kedua, adanya fungsi tujuan dari variabel keputusan yang menggambarkan kriteria pilihan terbaik. Fungsi tujuan ini harus dapat dibuat dalam satu set fungsi linear yang dapat berupa maksimum atau minimum. Dan yang ketiga yaitu adanya kendala sumber daya yang dapat dibuat dalam satu set fungsi linear. Next. Menganalisis metode jalur kritis dan perencanaan jaringan. Critical Path Method atau CPM atau metode jalur kritis merupakan model kegiatan proyek yang digambarkan dalam bentuk jaringan CPM memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan tampilan grafis dari alur kegiatan proyek. Yang kedua, dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang ketiga, menunjukkan alur kegiatan mana saja yang penting diperhatikan dalam menjaga jadwal penyelesaian proyek. Pada metode CPM, terdapat dua buah perkiraan waktu dan biaya untuk setiap kegiatan yang terdapat dalam jaringan. Kedua perkiraan tersebut adalah perkiraan waktu penyelesaian dan biaya yang sifatnya normal atau normal estimate, dan perkiraan waktu penyelesaian dan biaya yang sifatnya dipercepat atau crash estimate. Next. SDM, Desain Pekerjaan dan Pengukuran Kinerja. PT Astra International Tbk pengembangan sumber daya manusia dan optimistis menjalankan bisnis di bawah pemerintahan baru Presiden Jokowi Jilid 2. Head of Corporate Communication Astra mengatakan saat ini perusahaan dan 229.000 karyawan yang akan menjadi fokus pengembangan ke depan. Dominasi Astra di industri otomotif tidak lepas dari aktifnya perusahaan dalam berinovasi. Hingga September 2019, Astra secara grup telah meluncurkan 14 varian mobil baru dan 7 model revamped. Di segmen roda 2, sebanyak 6 model baru dan 19 model revamped diperkenalkan oleh perusahaan. Bukan hanya itu, grup Astra pun tidak ingin ketinggalan mengikuti perkembangan regulasi yang ada, misalnya kendaraan listrik dan penerapan. Next. Berikut merupakan desain dan jasa PT Astra. Ada otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, Oke, sekarang hasil dari PT Astra. PT Astra Honda saat ini memiliki kapasitas produksi 5,8 juta unit sepeda motor per tahunnya. Untuk permintaan pasar sepeda motor di Indonesia yang terus meningkat. Salah satu puncak prestasi yang berhasil diraih PT Astra Honda Motor adalah pencapaian produksi ke 70 juta pada tahun 2015. Prestasi ini merupakan prestasi pertama yang berhasil diraih oleh industri sepeda motor, bahkan untuk tingkat ASEAN. Produk sepeda motor Honda reguler saat ini untuk Matic ada Honda Beat, Scoopy, Vario, PCX, Genio, ADV. Terus untuk
bebek ada Honda Supra X, Supra GT-R, sama Honda Revo. Untuk yang sport, Honda CBR 150R, terus CB 150 Street Fire, MX King 150, dan sebagainya. Rencana jaringan PT Astra. PT Astra menyediakan bengkel resmi sepeda motor untuk merek Honda dan juga menyediakan spare part yang asli seperti oli, drive chain kit, plastik part, dan masih banyak lagi. Aplikasi administrasi yang digunakan PT Astra yaitu aplikasi web PSS. WPSS adalah sistem komputerisasi berbasis web pada sistem transaksi penjualan bisnis Astra Motor. Terus PT Astra Motor pada saat ini sudah menggunakan 2 ISP pada jaringan komputer. ISP yang digunakan adalah ISP Icon Plus dan ISP Metro Indosat. ISP Metro Indosat hanya digunakan sebagai backup dari ISP Icon Plus seandainya bermasalah. Untuk server yang ada di PT Astra Motor hanya ada server, yaitu server XP Proliant DL380G6. Router yang dipakai pada PT Astra Honda Motor adalah router GSO 900 series dan switch yang pakai adalah switch XP 1400 to 4G Pro Turf G9078E serta akses point yang dipakai adalah akses point Aruba dan kabel LAN. Yang dipakai adalah kabel LAN Belt. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode top-down network design yang memiliki 4 tahapan, yaitu analisis kebutuhan, desain jaringan logis, desain jaringan fisik, dokumentasi desain jaringan. Untuk kualitas produk PT Astra, tujuan dari riset ini merupakan buat mengendalikan apakah kualitas produk, harga, promosi penjualan, serta tempat mempengaruhi kepada ketetapan pembelian pada PT AHM. Populasi dari riset ini menggunakan pelanggan PT AHM tahun 2019 terdapat 1.684 konsumen berdasarkan data konsumen yang membeli motor pada PT AHM. Terus teknik sampling menggunakan Slovin dengan sampel yang ditentukan yaitu 94 orang responden. Prosedur analisa memakai analisa regresi linear berganda. Bersumber pada hasil analisa informasi disimpulkan jika kualitas produk, harga, iklan, pemasaran, dan lokasi berpengaruh positif terhadap syarat pembelian. Harapan untuk lulus penelitian ini, PT AHM dapat mempertahankan keputusan pembelian PT AHM. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Karena semua orang tidak bisa membuat kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.